Yuk. Ya, selamat pagi guys. Assalamualaikum. Selamat datang di channel saya. Jadi pada video saya kali ini saya akan sedikit bercerita kenapa saya lebih memilih menggunakan air di mineral daripada radiator coolant. Nah, bukannya pakai air biasa itu bisa menyebabkan korosi? Begini. Jadi sedikit saya bercerita. Dulu sewaktu baru pertama kali mendapatkan mobil ini, saya cek airnya itu menggunakan air biasa. Nah, otomatis saya pingin dong mengganti air radiator ini dengan radiator coolant. Tetapi setelah saya bertanya ke sana kemari kepada bengkel, semua menyarankan menggunakan air di mineral. Tapi saya tetap nggak percaya. Saya tanya-tanya lagi sampai pada akhirnya saya ketemu dengan seorang berinisial Mas Y. Nah, Mas Y ini dia adalah mantan kepala mekanik BMW di Jakarta, yang sekarang dia membuka bengkel sendiri di kota saya ini. Jadi Mas Y ini menjelaskan kenapa lebih baik menggunakan air di mineral. Jadi begini ceritanya. Radiator coolant itu kandungan utamanya itu adalah ethylene glycol, dimana fungsi daripada ethylene glycol ini itu adalah menaikkan titik didih dan menurunkan titik beku. Nah, Nah, kan dari pabrikannya menyarankan pakai air coolant, bukannya begitu? oh iya betul. Seperti yang Anda ketahui bahwa negara-negara pembuat mobil itu seperti kalian ketahui ada negara Jepang dan negara Eropa, di mana kedua negara tersebut adalah negara dengan cuaca yang ada musim dingin yang sangat dingin sekali, atau disebut musim salju, dimana kalau dia menggunakan air biasa, karena itu titik bekunya pada suhu 0 derajat Celcius, maka kalau menggunakan air biasa itu akan membeku sehingga tidak bisa bekerja untuk mendinginkan mesin secara sempurna, sehingga diperlukanlah radiator coolant yang mengandung ethyl glycol tadi, di mana ethyl glycol tersebut menurunkan titik beku sampai di bawah 0 derajat, bahkan sampai minus 5 derajat dan 10 derajat, sehingga walaupun musim salju, radiator coolant tersebut tidak membeku dan masih bisa bekerja untuk mendinginkan mesin atau menghantarkan panas dan untuk mendinginkan mesin. Nah, jadi begitu. Iya. Nah, terus kenapa saya menyarankan untuk menggunakan air di mineral? Nah, seperti banyak diketahui orang bahwa air di mineral itu air yang kadar TDF-nya itu rendah. Setahu saya di bawah 20. Nah, apabila air itu kadar TDF-nya rendah, otomatis air itu mendekati murni atau tidak mengandung mineral, sehingga air itu tidak mengandung garam. Nah, apabila air itu tidak mengandung garam, maka air tersebut bisa dipastikan tidak menyebabkan korosi. Itu yang pertama. Nah, kedua, kenapa saya tidak menggunakan radiator coolant untuk mobil saya ini? Jadi ketika saya mendapatkan mobil ini, saya cek di tabung reservoirnya itu terisi air biasa. Nah, kita kan belum tahu historisnya orang tersebut dulu menggunakan air biasa itu apakah air biasa atau air di mineral. Nah, kalau saya menggunakan radiator coolant, di mana radiator coolant tersebut mengandung zat yang bisa mengikis
korosi, dikhawatirkan nanti terjadi kebocoran. Jadi untuk itu lebih baik saya meneruskan menggunakan air yang lebih murni atau air demineral tadi, atau bisa juga disebut air RO atau reverse osmosis. Dimana dengan air reverse osmosis tadi, air tersebut TDF-nya di bawah 20, bahkan TDF-nya itu 10. Kalau air itu TDF-nya 10, otomatis air tersebut bisa dibilang air murni atau air yang tidak mengandung garam, sehingga aman untuk mesin dan radiator dan tidak menyebabkan korosi. Terus yang ketiga, yang menguatkan saya menggunakan air demineral, ada cerita pengalaman dari teman saya. Dia bekerja di alat-alat berat. Problemnya, sewaktu dia menggunakan radiator coolant, alat berat tersebut sering mengalami overheat. Dan setelah dicek di bengkel radiator, ternyata kisi-kisi radiatornya itu tersumbat oleh etil glikol yang mengering. Jadi seperti yang tadi saya kemukakan, bahwa bahan dari radiator coolant tersebut adalah air dicampur etil glikol. Nah, pada suhu tinggi walaupun itu coolant mengandung etil glikol, karena bahan dasarnya sama-sama air, ketika pada suhu tinggi airnya akan terdegradasi dan tersisalah etil glikol, dimana etil glikol itu lama-kelamaan bisa menyumbat pada jalur kisi-kisi radiator dan selang-selang pada radiator. Nah, disitulah yang bisa menyebabkan overheating mesin. Itu cerita teman saya. Dan sekarang teman saya semua alat beratnya sudah menggunakan air demineral. Sudah dibuktikan sama dia sendiri selama 2 tahun tidak terjadi masalah, tidak terjadi overheating. Dicek di bengkel radiator juga bersih dalamnya, tidak ada korosi, tidak ada karat. Dan saya sudah membuktikan sendiri di mobil saya ini selama 2 tahun juga aman-aman saja. Sudah saya bawa ke Jawa Barat, ke Sukabumi, keluar kota, macet-macetan di jalan tol jam 12 siang, panas-panasan, tanpa masalah, tanpa overheating. Nah, jadi ini hanya pendapat saya. Jadi kenapa saya lebih yakin menggunakan air demineral. Terserah pendapat kalian masing-masing, mau tetap menggunakan radiator coolant monggo, atau ingin mencoba air demineral juga silahkan. Dan ini untuk membuktikan kalau mobil saya menggunakan air demineral. Nah, silahkan kamera mendekat. Boleh di shoot. Oh, bening ya. Nah, ini adalah air demineral. Ini saya akan menambahkan sedikit. Nah, sudah. Ini hanya untuk demo saja bahwa saya benar-benar menggunakan air demineral. Sudah 2 tahun mobil ini bersama saya. Alhamdulillah tidak terjadi kendala yang berarti, tidak terjadi overheating. Nah, bagi kalian yang ingin mencoba menggunakan air biasa, bukan radiator coolant, pastikan air yang kalian gunakan adalah air demineral
atau air apa saja yang kandungan TDF-nya di bawah 20 atau kandungan TDF-nya maksimal 10. Karena dengan air TDF di bawah 20 itu adalah air murni, air yang tidak mengandung garam dan tidak menyebabkan korosi. Itu saja kira-kira pengalaman dari saya. Jika kalian suka dengan video saya, silahkan like, komen, dan subscribe. Setiap saya mendapatkan pengalaman baru atau sesuatu yang baru, nanti akan saya share lagi lewat video saya berikutnya. Sekian dan terima kasih, semoga videonya bermanfaat.